Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, nahdiyat yang berbahagia. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu perumpamaan, suatu tamthil, suatu perumpamaan yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan keadaan manusia menghadapi hidayah Allah. Di dalam salah satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi, yaitu bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari yang bernama Abdullah ibnu Qais, bahwa dia menyampaikan hadis dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ucapan atau hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilmi kama thali ghaithin asaba arda fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma' fa'ambatatil kal'a wal ushbal kathir wa kanat minha ajadib amsakatil ma' fanafa'ana Allahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u wa asaba ta'ifatan minha ukhra wa hiya innama hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'a." Al-hadis atau kama qala alaihi salatu wassalam. Ini hadis bapak-bapak dan ibu sekalian perlu untuk kita renungkan. Karena di dalam hadis niki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngebeng itu misal lekan sesuatu si bilang jelu te kita, sesuatu yang sering kita lihat di dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Sesungguhnya perumpamaan dari hidayah dan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadaku adalah ibarat hujan yang turun ke atas bumi. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Kalau hujan turun, maka ada di antara bagian bumi tanah yang subur, tanah yang baik, yang siap untuk menerima curahan hujan itu. Fa'ambatatil kala'a wal ushbal kathir. Tanah yang subur itu dia menerima air hujan, kemudian diserap tamalik tamalik dalam tanah sino, kemudian tidak lama dia menumbuhkan rumput-rumput dan tumbuh-tumbuhan. Itu satu. Wa kanat minha ajadib. Ada juga tanah yang tidak bisa menyerap air, tetapi dia bisa menyimpan air di atas permukaannya. Jadi arak tanah si pertama si subur. Begitu teri hujan, tama hujan aning dalam tanah sinu, tidak lama kemudian tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat untuk manusia. Yang kedua, ada juga tanah yang tidak bisa menyerap air, tetapi dia bisa menyimpan air. Seperti apa? Seperti misalnya tanah-tanah si arak le embung bahasa Anda? Embung, kolam, embung sino, dek nyerap lagu pelihara na air. Sehingga kemudian fanafa'anallahu bihan nas fasharibu minha wasaqaw wa zara'u. Dengan sebab air yang dipelihara oleh tanah itu, maka manusia bisa meminum, bisa menyirami tanaman, dan bisa menanam tanaman-tanaman yang dia butuhkan. Yang ketiga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'an. Ada juga tanah yang walaupun bilang jelo teteriin si hujan, lagu ndek na bau nyerap air dan ndek na bau melihara air. Ngelek marak bengan air sino, tanah si ngombe sino, tanah si luar biasa tandus, ndek na bau nyimpan lek dalam
tian di dalam tanah sini dan di bau melihara ya di atasnya. Jadi ngelek doang ai di narak manfaat. Tanah si santer tandus atau batu karang, nggih? Atau batu-batu si keras-keras atau pasir-pasir atau misalnya puncak gunung ngumbe-ngumbe luwe hujan di bau nyimpannya ngelek doang aning bawa. Nah, itu permisalan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibarat manusia ketika menerima hidayah dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.